Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah inti kepemimpinan rohani, mewariskan penggembalaan dengan hati dan air mata. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 20 ayat 31 sampai ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing, dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu, dan menganugerahkan kepada kamu, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32, kita menemukan sebuah pesan motivasi dan bimbingan yang menguatkan. Perikop ini memberikan gambaran sekilas akan isi hati Rasul Paulus ketika dia menyampaikan pelajaran penting kepada para penatua Efesus dalam salah satu perjalanan penginjilannya. Dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 31, Paulus berkata, "Jadi, berjaga-jagalah. Ingatlah, bahwa selama 3 tahun aku tidak henti-hentinya memperingatkan kamu masing-masing, baik siang maupun malam, dan dengan mencucurkan air mata." Di sini, Paulus menekankan perlunya kewaspadaan dan kehati-hatian di antara para pemimpin gereja Efesus. Dia telah menghabiskan 3 tahun tanpa mengenal lelah, untuk mengajar dan menegur mereka, seringkali dengan air mata berlinang. Hal ini menggambarkan kasih dan kepeduliannya yang mendalam terhadap kesejahteraan rohani mereka. Dalam ayat 32, Paulus melanjutkan, "Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah, dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang dapat membangun kamu, dan memberikan kamu, bagian yang menjadi milik pusaka di antara semua orang yang dikuduskan." Ayat ini adalah pengingat akan sumber utama kekuatan dan bimbingan bagi orang-orang beriman, yaitu Tuhan sendiri, dan juga firman-Nya. Paulus mempercayakan para pemimpin Efesus pada pemeliharaan Allah, dan kuasa transformatif dari kasih karunia-Nya. Ia meyakinkan mereka, bahwa melalui firman Allah, mereka akan dibangun secara rohani, dan akan mendapat bagian dalam warisan orang-orang yang dikuduskan. Konteks Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32, membawa pesan abadi bagi kita saat ini. Hal ini mengingatkan kita, akan pentingnya kewaspadaan dalam kehidupan rohani, dan peran kepemimpinan kita. Kita harus waspada terhadap rasa puas diri secara rohani, dan harus tetap berkomitmen pada firman Tuhan, yang memiliki kuasa untuk membangun dan menguduskan kita. Lebih jauh lagi, ayat ini menggarisbawahi pentingnya seorang pemimpin, yang sangat memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya, seperti yang dilakukan Paulus dengan berlinang air mata. Hal ini mengajarkan kita, akan pentingnya mempercayakan hidup dan pelayanan kita kepada kasih karunia Allah, mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, dan hanya Dia yang memampukan kita untuk mengambil bagian dalam warisannya yang dikuduskan. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32, mendesak kita untuk waspada, menyerahkan diri pada kasih karunia Tuhan dan firman-Nya, dan peduli terhadap kesejahteraan rohani orang lain. Dengan mengindahkan pelajaran ini, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan iman dan harapan, sama seperti Paulus menyemangati para penatua di Efesus, dalam perjalanan penginjilannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks dunia saat ini yang penuh gejolak dan tantangan, Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32, bergema sebagai pesan abadi, yang menekankan esensi kepemimpinan rohani.
Ayat ini tidak hanya berbicara kepada mereka yang memiliki otoritas dalam komunitas keagamaan, namun juga memperluas kebijaksanaannya kepada semua orang yang ingin menjadi pemimpin yang penuh kasih dan perhatian. Dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 31, kita menyaksikan hati seorang pemimpin spiritual. Air mata Paulus bukanlah suatu tanda kelemahan, tetapi suatu simbol kasih dan kepeduliannya yang mendalam terhadap kesejahteraan rohani para pengikutnya. Dalam konteks masa kini, pesan ini mengingatkan kita akan perlunya pemimpin yang penuh kepedulian, pemimpin yang tidak takut untuk berinvestasi secara emosional dalam kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Ayat 32 melanjutkan, "Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah, dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang dapat membangun kamu dan memberikan kamu bagian yang menjadi milik pusaka di antara semua orang yang dikuduskan." Ayat ini menggarisbawahi sumber utama kekuatan dan transformasi hidup kita dan juga orang lain, yaitu kasih karunia Allah dan firman-Nya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan rohani yang sejati melibatkan mempercayakan diri kita sendiri dan orang lain kepada kasih karunia Allah dan bersandar pada firman-Nya sebagai cahaya penuntun. Di dunia saat ini, yang dilanda ketidakpastian dan keresahan, Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32, menawarkan pesan yang mendalam. Hal ini mendorong para pemimpin untuk waspada, berinvestasi secara emosional, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan spiritual orang-orang yang mereka pimpin. Hal ini menyerukan kepada kita semua untuk menerima kasih karunia Allah dan firman-Nya sebagai landasan kehidupan kita. Pesan ini memperkuat iman kita dengan menunjukkan kepada kita kekuatan kasih dan bimbingan abadi yang terdapat dalam firman Tuhan. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32, mengingatkan kita bahwa inti dari kepemimpinan rohani terletak pada kepedulian dengan hati dan air mata, mempercayakan diri kita pada kasih karunia Tuhan, dan menjunjung firman-Nya. Semoga pesan ini menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin penuh kasih yang membimbing orang lain dengan kasih dan iman, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus memimpin dengan hati yang penuh cinta kasih dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan spiritual orang lain. Kita tidak boleh menghindar dari berinvestasi secara emosional dalam kehidupan orang-orang yang kita pimpin, dengan menunjukkan empati dan kepedulian, bahkan sampai mencucurkan air mata saat mendoakan mereka. Kita harus waspada terhadap jebakan dan tantangan spiritual. Untuk itu kita harus membimbing diri kita sendiri, dan juga orang lain, menuju kebenaran Allah. Kita harus berkomitmen pada anugerah Tuhan, percaya pada kemurahan Tuhan untuk memperkuat, mengubah, dan memberdayakan kita sebagai pemimpin dan sebagai individu. Kita harus menjunjung tinggi firman Tuhan sebagai panduan utama dan sumber kebijaksanaan kita, mendasarkan semua keputusan dan tindakan kita pada kebenarannya semata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terinspirasi oleh firman-Mu dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 31 sampai ayat 32. Berilah kami rahmat untuk menjadi pemimpin yang penuh kasih sayang, yang berinvestasi secara emosional dalam kehidupan orang-orang yang kami pimpin. Tolonglah kami agar waspada terhadap setiap tantangan rohani yang menghadang, tetap berkomitmen pada rahmat-Mu, dan tak tergoyahkan dalam pengabdian kami pada firman-Mu. Semoga kasih-Mu bersinar melalui kami, membimbing kami saat kami menggembalakan kawanan domba-Mu dengan hati dan air mata. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita
dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.